Gelandang timnas Indonesia Mark Klok menyebut kondisi rumput lapangan Stadion Maidin di Piala AFF 2022 lebih buruk dibanding SEA Games 2021. Rekam jejak wasit laga Vietnam versus timnas Indonesia di leg kedua. Sosok wasit Araki Yasuke melejit lantaran memimpin laga Vietnam versus timnas Indonesia di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Profil Araki Yasuke jadi perhatian. Dua asisten yang juga berasal dari Jepang yakni Watanabe Kota dan Hamamoto Yusuke. Sementara wasit keempat adalah Sowi Fongkam yang berasal dari Laos. Dilansir dari Transfer Market, Araki Yusuke punya segudang pengalaman memimpin pertandingan internasional. Vietnam sendiri diketahui memiliki pengalaman buruk saat dipimpin Araki Yusuke. Kenangan pahit itu terjadi saat Vietnam U23 menghadapi Arab Saudi dalam laga perempat final Piala Asia U23 2022. Dalam laga itu, Araki Yusuke memberikan kartu merah kepada pemain Vietnam Quan Van Chuan. Akibatnya Vietnam U23 harus kalah 0-2 dari Arab Saudi. Wasit berusia 36 tahun itu dikenal cukup veteran. Maklum, dia sudah memiliki pengalaman selama 10 tahun dalam memimpin pertandingan sepak bola. Ia telah mengantongi lisensi wasit FIFA sejak 5 tahun lalu sehingga Yasuke berhak untuk ditugaskan memimpin laga-laga internasional. Menilik sepak terjangnya, Araki Yasuke dikenal sebagai wasit yang tegas dan tanpa kompromi. Ini bisa dilihat dari catatan kartu yang ia keluarkan. Yusuke sudah memimpin 266 laga. Dia telah mengeluarkan 21 kartu merah tidak langsung, 17 kartu merah langsung, dan 683 kartu kuning. Selain pernah memimpin laga Vietnam, Araki Yusuke juga tercatat pernah menjadi pengadil di atas lapangan antara timnas Indonesia versus Islandia. Dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 14 Januari 2018 itu, timnas Indonesia takluk 1-4. Dalam pertandingan itu, Araki Yusuke mengeluarkan 2 kartu kuning yang seluruhnya untuk pemain Indonesia, yakni Bayu Pradana dan Hansa Muyama Pranata. Araki Yusuke juga pernah memimpin pertandingan yang berkaitan dengan klub Indonesia PSM Makassar. Tim Jugo Ijo merasakan kepemimpinan Araki Yusuke saat menghadapi Kuala Lumpur City FC pada final zona ASEAN Piala AFC 2022 yang berlangsung di Stadion KLFA pada 24 Agustus 2022 lalu. Mark Klok ungkap rumput Stadion Maidin saat ini lebih buruk. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok menyebut kondisi rumput lapangan Stadion Maidin di Piala AFF 2022 lebih buruk dibanding SEA Games 2021. Stadion Maidin jadi sorotan jelang Piala AFF 2022. Kondisi rumput yang kurang bagus dan tidak hijau serta tiang gawang yang mudah copot membuat Maidin banyak menerima kritik. Kondisi Maidin yang buruk itu juga diakui Mark Klok. Dikutip dari Sing News, Mark Klok terang-terangan mengkritik kondisi rumput lapangan Maidin. Rumputnya lebih buruk dibandingkan dengan ketika kami bermain di sini sebelumnya, ujar Mark Klok. Meskipun Maidin tidak sebagus beberapa stadion lain di kawasan Asia Tenggara, namun Federasi Sepak Bola ASEAN menilai stadion dengan kapasitas 40 ribuan penonton itu layak untuk Piala AFF 2022. Salah satu kritik untuk Maidin datang dari penggemar sepak bola Vietnam yang menyebut kondisi lapangan stadion itu jauh berbeda dengan lapangan di Gelora Bung Karno atau Bukit Jalil. Dalam tayangan di televisi, rumput lapangan Maidin tidak sepenuhnya terlihat hijau, melainkan ada beberapa tempat yang terlihat kurang hijau. Pemain timnas Vietnam diberikan info sebelum pertandingan leg kedua. Seperti diketahui, timnas Indonesia sebenarnya diuntungkan saat melakoni leg kedua Piala AFF 2022 dengan tiba lebih dulu di Hanoi. Seperti dikabarkan Bongda Plus, para pemain Vietnam pun berusaha untuk segera memulihkan kondisi, termasuk dengan memasukkan cairan melalui infus. Beberapa pemain Vietnam seperti Tien Linh dan Duong Duc langsung mendapat infus setelah tiba di Hanoi. Namun kondisi mereka tidak dalam keadaan sakit atau cedera. Infus tersebut dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat. Hal itu pun dikonfirmasi langsung oleh penyerang timnas Vietnam, Nguyen Tien Linh. Ia bersama rekan timnya Nguyen Hoang Duc sempat diberikan doping ketika beristirahat di hotel tim. Pemain berusia 25 tahun itu memastikan suntikan infus itu hanya untuk menjaga kebugaran.
Kami baru saja menjalani pertandingan tandang yang sulit dan perjalanan pulang cukup melelahkan. Infus itu bukan hal yang serius, hanya untuk memulihkan kebugaran saja. Ucapnya dilansir dari Bongda.